are you still there? Good. Maybe I'm just not better than this, I haven't tried. 'Cause maybe you'll finally. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syahaja Farhana Mamida dari PCIPM Kramajati. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai bersama Kak Uli selaku KKNF. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol santai membahas tentang topik yaitu gender. Nah, penasaran nggak sih kita membahas apa? Jadi kita akan membahas kasus tentang pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, menurut Kak Uli nih, jadi di lingkungan sekitar kita ini tuh banyak banget kan Kak yang kayak pelecehan seksual, kasus-kasusnya. Nah, ini menurut pandangan Kakak, gimana sih tentang kasus pelecehan seksual yang banyak terjadi di masyarakat itu? Iya, sekarang itu kan emang lagi ramai banget ya kasus-kasus pelecehan, mau itu dari tingkat SD, gitu kan, TK, SD sampai ke perguruan tinggi, itu udah lagi marak banget. Sebenarnya sih banyak faktor ya, faktor yang menyebabkan kenapa pelecehan itu terjadi gitu ya. Yang pertama itu kalau kita lihat dari sisi pelakunya memang bisa jadi itu yang pertama dari latar belakang si pelaku itu ya. Bisa jadi dia punya keluarga yang memang broken atau memang dia dari faktor juga psikologisnya gitu, seksualitas, emosionalnya gitu. Jadi itu yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia ada keinginan untuk melakukan pelecehan seksual. Yang kedua itu memang lingkungan ya, lingkungan, pertemanan, media sosial. Sekarang kan mudah banget buat kita, nggak perlu kita, anak-anak pun gampang banget untuk mengakses yang namanya media sosial, misalnya video-video, YouTube gitu kan. Dan itu pun memang banyak sekali adegan-adegan atau memang omongan-omongan yang menjurus ke pornografi gitu ya. Apalagi untuk anak-anak yang memang dia beranjak ke dewasa gitu dengan penuh keingintahuan gitu, gimana sih rasanya gitu, gimana sih menikmatinya gitu, pasti mengarah ke situ kan. Ada juga memang pelecehan seksual itu yang dilakukan misal guru ke siswa gitu, atau pekerja sekolah ke siswa. Itu juga bisa jadi karena memang yang namanya siswa kekuasaan ya, guru ke siswa gitu. Siswa memang tidak ada keberanian lah. Maksudnya dia seorang murid gitu yang punya rasa hormat ke gurunya. Ketika gurunya itu atau ke pelaku sekolah itu meminta dia untuk melakukan mengikuti apa yang dia mau gitu kan, mau nggak mau dia ikut gitu kan, mau nggak mau dia diam terima gitu dengan pelecehan yang dilakukan atau yang diterima dia gitu. Itu sih salah satunya gitu ya yang saya tahu maraknya itu memang karena memang kalau saya lihat sih dari lingkungan juga pengaruh banget. Gimana sih Kak cara menghilangkan gitu kasus-kasus seperti ini, kayak cara memberantas pelecehan seksual tuh gimana sih? Sebenarnya sih kalau misalnya dari pandang hukum ya, pemerintah punya peran besar untuk mengurangi atau menghilangkan kejadian-kejadian pelecehan seksual yang terjadi di sekolah. Misal dengan membuat peraturan yang memang memberikan yang berdampak pada jerat gitu ya, peraturan yang benar-benar bisa menjerat pelaku korban untuk melakukan pelecehan seksual. Lalu yang kedua memang moral ya, pendidikan moral itu penting banget, apalagi di sekolah itu perlu ditingkatin lagi. Pendidikan moral, pendidikan agama itu penting banget. Jadi setidaknya siswa diberikan pengetahuan, arahan-arahan yang memang perbuatan itu nggak baik gitu, nggak benar dan dilarang agama seperti itu. Jadi itu menurut pandangan Kakak cara mengatasi seperti itu ya Kak. Nah, jika ini misalnya amit-amit, maaf banget Kak, misalnya ini pelecehan tersebut itu terjadi kepada Kakak, gimana sih Kak cara Kakak? Apa yang Kakak lakuin gitu? Nah, yang pasti kita jangan diem ya. Jangan diem ketika ada kan ada pelecehan bentuk verbal gitu kan, pelecehan yang dalam bentuk perilaku gitu kan.
Dan secara verbal pun kita perlu ngomong ke orang itu nggak benar gitu kan, ngomong dia itu nggak benar gitu, apalagi sampai dia melakukan gitu. Jangan diam, tegur dan laporkan kemana, pasti ke pihak berwajib. Seperti itu ya Kak, Iya. pelecehan seksual ini. Mungkin itu dia guys tentang pelecehan seksual ini. Jadi kalian kalau misalnya ada kena kasus tersebut, segera laporkan ke pihak berwajib atau pihak yang bersangkutan yang bertugas untuk menangani kasus tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.